Episode 27. Dokterku itu istriku. Naela kemudian mengatur nafasnya yang sengau akibat tertawa terlalu keras, dan geli. Raisya memberinya segelas air putih supaya dia tenang. Kejadiannya sudah lama, waktu kami kira-kira usia 8 atau 9 tahun, kami ikut asisten Alex ke kampung, Mama dan Papa ada misi menyelamatkan adik kami. Sore itu kami ikutan anak-anak kampung main petak umpet di sebelah ladang bambu. Kebetulan Rendra yang jaga, dia kesusahan mencari semuanya hingga masuk ke ladang. Di ladang dia melihat sebuah benda putih panjang, warna sudah pudar. Rendra pikir itu salah satu anak yang harus ditemukannya. Tapi malang nasibnya, begitu dia memegang benda mirip guling tersebut, sontak dia kaget, karena benda itu langsung berdiri tegak dan matanya memancarkan warna merah. Rendra langsung pingsan di tempat bahkan sampai dibawa di rumah sakit. Selama seminggu dia panas dan terus mengigau katanya dia datang. Itulah kenapa dia takut sekali dengan guling. Naela bercerita dengan detail kenapa saudara kembarnya bisa takut guling. Raisya mengangguk faham. Ada satu lagi yang sangat dia takuti, yaitu katak. Rendra juga takut katak. Pernah di kampung juga kami mandi di sungai, ada kodok sawah melompat ke muka Rendra, dan kencing. Sejak saat itu dia sangat jijik dengan katak. Tapi ingat ini rahasia kita saja, nanti dia marah. Gue bisa digenol roknya. Cerita Naela. Raisya tertawa geli mendengar suaminya yang sangat narsis dan percaya diri itu takut dengan dua hal yang sangat sepele. Hihi, lucu sekali Kak, padahal waktu aku kuliah, kodok itu sebagai bahan eksperimen kami, ini punya suami takut kodok. Raisya geleng-geleng kepala sendiri. Setelah kepergian Naela, Raisya kembali ke kamar mereka. Keadaan Rendra sudah bagus. Panasnya juga sudah turun, jadi Raisya tidak terlalu direpotkan seperti semalam. Kamu sebaiknya tidur saja, pasti capek dan malam tidak tidur. Aku sudah membuatkan surat izin ke rumah sakit kalau hari ini kamu libur. Rendra meminta Raisya untuk mendekat dan tidur, supaya nanti malam bisa fresh, karena efek dari obat yang Naela bawa tadi bisa membuat mereka tidak tidur lagi. Romeo beserta istri dan anaknya langsung ke rumah sakit, melancarkan aksi mereka. Tapi sesampainya di ruang VVIP tempat Rendra dirawat, tidak ada siapapun juga, ruangan tersebut kosong, van sudah steril. Suster di mana pasien Narendra Ibrahim dipindahkan? Tanya Romeo pada seorang suster yang lewat. Maaf tuan, kemarin sore beliau dibawa pulang oleh keluarga. Jawab suster. Loh bukannya dia baru menjalani operasi dan harus mendapatkan perawatan intensif, bahkan tulangnya rusak parah. Heran Romeo. Memang benar, tapi keluarga bersikeras untuk membawa beliau pulang, dan tidak ada yang berani membantah perintah mereka tuan. Jawab suster itu lagi. Maaf, saya harus kembali. Pamit sang suster dengan sopan. Berarti kita harus ke Mansion Zain, pasti persyaratannya rumit. Keluh Romeo. Kalau kita tidak berusaha bagaimana bisa kita memasukkan Clara ke sana, ini semua juga demi Papa dan Clara kan. Sonia menenangkan suaminya supaya tidak pentage menyerah, bagaimana bisa mereka mengalahkan dan membasmi abis keluarga itu kalau pengecut seperti itu. Hah? Okelah kita ke sana, kita harus menggunakan cara licik memang, kalau dengan baku hantam, kita bisa hancur sejak dulu. Ucap Romeo. Mereka akhirnya keluar dan meluncur ke Mansion Zain. Pa, sebenarnya dendam apa yang Papa Van Om Vero miliki dengan keluarga itu Pa? Tanya Clara ketika di perjalanan. Dulu keluarga Ibrahim dan keluarga Aditama berteman, tapi suatu saat mereka berselisih faham, keluarga Aditama memenangkan sebuah tender besar, dan keluarga Ibrahim menuduh kakek berbuat curang,
lalu mereka dengan segala cara menghancurkan Thunder yang kakekku menangkan. Sejak saat itu mereka berselisih dan saling menghancurkan, jawab Romeo. Tapi bagaimana bisa Papa berteman baik dengan mereka terutama Jonathan? Tanya Clara heran. Papa tidak memakai nama Aditama, tapi Papa membuat nama sendiri yaitu Romeo Dirgantara. Dirgantara adalah nama ayah angkat Papa, jadi Papa aman, dan memang digunakan untuk menghancurkan mereka dari belakang. Sementara Vero dari depan karena jelas memakai nama Aditama. Jawab Romeo. Papamu juga berhasil membuat Jonathan dan Zane bermusuhan, mengkambing hitamkan manusia kulkas tersebut untuk menutupi kejahatan Papa, apalagi Jonathan si Casanova itu, mudah sekali dirayu, setelah istri yang sangat dia cintai meninggal, Jonathan begitu mudah dikendalikan. Sonia menambah cerita suaminya. Wah Papa keren, bisa mengelabuhi mereka dengan sangat baik, dan masih tetap dipercaya sebagai teman. Apa kecelakaan Rendra itu kalian yang mengaturnya? Clara tambah heran. Iya, ternyata si bodoh itu tahu sesuatu hal, tentang kehancuran Jonathan dan keluarganya, makanya harus segera disingkirkan, tapi mujur sekali nasibnya, masih bisa selamat. Desah Romeo. Terus bagaimana kalau Rendra tahu kalau Papa adalah dalang semuanya? Tanya Clara sedikit takut. Tidak akan, Vero adalah tameng Papa, dan dia akan selalu menjadi kambing hitam dari semua tindakan Papa, dan itu adalah konsekuensi dari kami sejak lama. Clara mengangguk faham dan dia akan membantu misi ayahnya, menghancurkan atau bisa juga menggerogoti dari dalam. Oke, sekarang Clara paham, apa yang harus Clara lakukan. Clara akan memulai akting ini dengan sempurna. Jawab Clara optimis. Mereka sampai di depan mansion, dan benar saja, mobil tersebut langsung diberhentikan oleh pengawal. Maaf Tuan Romeo, Nona Clara, kalian tidak bosan masuk ke dalam, Tuan dan Nyonya melarangnya. Jawab pengawal. Tapi Pak, saya tunangan Rendra, kami ingin menengok dia dan setuju untuk memajukan tanggal pernikahan kami. Saya sadar kalau ternyata saya tidak bisa hidup tanpa Rendra, please Pak, bilang pada Tante Kim. Clara memohon dengan sungguh-sungguh. Tunggu sebentar, kami harus lapor dulu. Jawab pengawal. Salah satu pengawal menghubungi mansion dan memberitahukan semuanya. Biarkan mereka masuk, tapi ingat semua harus aman. Kimi membiarkan ketiga orang tersebut masuk. Kita lihat saja permainan apa lagi yang akan kalian perankan. Gumam Kimni. Pengawal memeriksa semuanya, baik mobil, tas bahkan TV bu ketiganya barulah boleh masuk, tapi tetap ada beberapa pengawal yang mengikuti mereka hingga sampai ke dalam. Episode 28. Romeo beserta keluarga masuk ke mansion tersebut. Kimi sudah berada di ruang tamu. Karena Zane masih berada di kantor, dia harus menggantikan tugas Rendra di kantornya. Mau apa lagi kalian? Tanya Kimi sedang suara datarnya. Sonia menyenggol lengan Clara untuk mulai bicara. Clara maju ke depan, mendekati Kimi. Ma, aku minta maaf, waktu itu Clara hilaf Ma, bukan maksud menghina Rendra. Clara mau kok menikah dengannya bahkan sekarang juga Clara mau. Clara akan membantu dan memberi semangat padanya untuk sembuh, walau cuma sedikit saja kesempatan itu Ma, hik-hik. Clara meminta maaf pada Kimi. Terus yang kemarin itu apa? Katanya kamu tidak mau karir kamu terganggu. Apalagi keadaan Rendra seperti itu, bahkan untuk duduk sendiri di kasurnya saja dia tidak bisa. Harus ada bantuan, lalu kalau dia mau pipis mau pup, bahkan mandi apa kamu sanggup? Rendra tidak mau semua itu dilakukan oleh pelayan. Kimi menegaskan apa yang harus dilakukan Clara kalau setuju menikah dengan Rendra.
Clara kaget mendengar kata-kata Kimi yang menjelaskan apa yang harus dilakukan seorang istri Rendra. Tapi kan ada pelayan Ma, Clara bisa kok membantu pelayan melakukan semuanya. Setelah bekerja aku bisa membantu pelayan melakukan semua yang Mama minta. Kalau perlu Clara akan menyewa pelayan pribadi yang profesional. Jawab Clara mencari solusi. Kamu mau kalau suamimu akhirnya lebih menyukai pelayan kalian? Dengar Nona Clara memang apa yang kamu inginkan sehingga berubah pikiran dan mau menikah dengan Rendra? Asal kamu dengar dia sudah tidak bisa apa-apa, jabatan di perusahaan juga sudah diambil alih kembali oleh ayahnya. Saat ini dia sangat depresi, dia bahkan tidak mau didekati oleh pelayan manapun, kecuali saya ibunya serta papanya. Kepercayaan diri yang tinggi itu sekarang sudah hilang entah kemana. Baru saja dia ngompol di kasur karena tidak mau dibantu pelayan. Kimi membohongi Clara soal keadaan Rendra, mau tahu bagaimana reaksi mereka. Astaga, separah itukah? Heran Sonia. Sebagai seorang ibu, dia tidak tega nanti kalau anaknya harus bersama pemuda lumpuh dan tidak berdaya itu. Clara juga menelan selaifanya kasar berarti Rendra sudah tidak ada gunanya lagi bagi mereka. Tidak ada yang bisa diharapkan dari pemuda lumpuh dan bodoh tersebut. Kalau tidak percaya, ayo kita ke atas melihat bagaimana keadaannya. Sebelum kalian memutuskan sesuatu, setelah kamu menolaknya tempo hari dia frustasi dan ingin bunuh diri bahkan menyayat sebelah pipinya. Tantang Kimi. Sebenarnya Kimi ingin sekali tertawa mendengar kebohongan yang dia perbuat. Sebentar, kami akan berunding sebentar. Ucap Romeo berikutnya. Silahkan, keputusan mutlak berada di tangan kalian. Kalau Clara mencintai Rendra, dia akan menerima apapun kekurangan Rendra saat ini. Jawab Kimi. Memberi kesempatan pada mereka. Kimi mengirim pesan pada kepala mansion, untuk menyiapkan kebohongan yang dia inginkan. Selama Romeo berunding, pelayan juga menyiapkan Rendra palsu di kamar atas. Romeo berunding di teras rumah. Pak bagaimana? Mana mungkin aku bisa melakukan semua itu? Ih menjijikkan, bahkan dia ngompol di kasur Pak. Cemberut Clara. Mama juga tidak tega kalau Clara harus menjadi istri rasa pelayan si lumpuh idiot itu Pak. Lebih baik kita cari jalan lain saja. Bocah itu sudah tidak berguna lagi. Papa dengar sendiri tadi penuturan dari Kimi. Enggak banget pokoknya. Yang kaya kan keluarga Ibrahim bukan Rendra. Bahkan jabatannya saja sudah ditarik kembali oleh Zain. Kata Sonia yang tidak terima kalau Clara harus menjadi budak keluarga Ibrahim. Kalian benar, nanti kita cari orang bayaran saja supaya menjadi istri si Rendra. Kita cari orang yang bisa kita kendalikan, tapi sebelumnya kita harus melihat dulu bagaimana keadaan dia saat ini takutnya. Si Kimi menipu kita. Romeo mengajak mereka melihat dulu keadaan Rendra. Mereka kembali lagi ke dalam mansion. Bagaimana Kak Romeo, Sonia, Clara sudah ada keputusan dari kalian semuanya. Saya harap kalau Clara mau menikah dengan Rendra, semua bisa kembali normal dan Rendra punya semangat untuk terus maju dan sembuh. Ucap Kimi. Kim, sebelum putriku menentukan keputusannya bolehkan kami melihat keadaan putramu? Dan kenapa tidak dirawat di RS dulu? Ucap Romeo. Ada yang ingin membunuh bocah itu, jadi aku bawa pulang, dan bagaimana aku bisa melindungi putraku Claudia sendiri di sana, dan aku sangat sibuk, harus ke sana kemari. Kelah Kimi. Kimi berdiri dari tempat duduknya mengajak 3 orang tersebut ke atas, tepatnya di kamar Rendra. Ayo aku antar kalian ke sana, dan lihat sendiri bagaimana anak itu sekarang. Ajak Kimi. Mereka menaiki tangga, terdengar suara teriakan dari sebuah kamar. Itu dia mulai ngamuk, sengaja aku nonaktifkan sistem kedap suara di kamar Rendra, biar suaranya bisa didengar dari luar,
serta takut kalau dia bakal nekat lagi. Kimi naik tangga sambil bercerita soal Rendra. Di luar kamar dua orang keluar dari kamar tersebut dengan nampan yang isinya sudah berantakan. Apalagi yang dia lakukan? Tanya Kimi pada pelayan. Tuan muda tidak mau makan, maunya disuapi oleh nyonya, tambah satu lagi pampers tuan muda sudah bocor, tapi tidak mau diganti nyonya. Jawab pelayan sambil menundukkan kepala. Pelayan tersebut sudah berakting cukup bagus dan meyakinkan. Ya sudah kamu kembali ke dapur dan buatkan makanan yang baru biar aku yang menyuapi dan mengganti popoknya. Jawab Kimi. Aktingnya lumayan juga. Batin Kimi, dia tersenyum tipis. Tipis sekali sampai tidak ada yang tahu senyumnya tersebut.